Haleluya, 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 puji Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya percaya rahmat Tuhan selalu limpah dalam kehidupan kita. Apapun dinamika hidup ini, Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap setia, Dia tetap ada untuk menyertai kita, sebab Dia adalah Allah Immanuel. Puji Tuhan. Saudaraku, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang beban hidup, ya, beban kehidupan. Kata beban hidup, terutama kata beban, itu adalah mengandung unsur yang tidak enak, ya. Kalau kita berbeban, menanggung beban, terbebani, kemudian ada perasaan tidak nyaman. Memang, itu wajar. Namun, beban hidup, pergumulan hidup adalah merupakan bagian utuh dari orang hidup. Betul, saudaraku, ya? Kalau sudah tidak hidup, nah sudah tidak ada beban lagi. Dan untuk itulah Allah kita bergelar Immanuel. Sebab Allah sangat tahu akibat dari dosa membuat hidup manusia harus berjerih lelah, menghadapi banyak persoalan sebab dunia ini telah rusak oleh karena dosa. Dunia ini adalah menjadi lembah air mata. Dunia ini menjadi tempat orang bergumul dan berjuang, ya saudaraku. Dan untuk itulah Allah menyediakan diri dalam kehadirannya, dalam penyertaannya, dalam bentuk firman dan Roh Kudus yang menjadi pedoman bagi jalan hidup kita dan bagi kekuatan kita untuk berkemenangan. Haleluya, puji Tuhan, saudaraku. Ya, jadi jangan kita merasa aneh kalau kita mengalami ada beban dalam hidup ini. Nah, firman Tuhan memberikan kepada kita petunjuk bagaimana manusia hidup ketika dia menghadapi beban dan persoalan hidup. Beban dan persoalan hidup Tuhan izinkan untuk kita alami bukan untuk membinasakan kita, bukan untuk membuat kita terpuruk tak tertolong, bukan untuk membuat kita menjadi bulan-bulanan kehidupan, bukan untuk membuat hidup kita menjadi bahan tertawaan orang-orang dunia ini. Bukan. Tetapi nanti di dalam kebenaran firman Tuhan kita akan melihat bahwa di balik persoalan dan beban hidup itu ada karya Tuhan yang indah. Asalkan kita merespon beban dan persoalan hidup itu sebagaimana petunjuk di dalam firman Tuhan. Haleluya. Mari kita mulai membaca di dalam Mazmur pasal 55 ayat 23 dalam terjemahan bahasa Indonesia, ayat 22 di dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Indonesia saya bacakan saudara, Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Haleluya. Dalam bahasa Inggris saya bacakan dalam King James Version, cast thy burden upon the Lord. Jadi kata kuatir ini di dalam bahasa asli, di dalam bahasa Inggris adalah burden. Burden itu adalah beban. Dan di dalam bahasa Inggris ini dikatakan, cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Haleluya. Saudaraku, kalau saudara nanti membaca seluruh ayat di dalam pasal 55 ini, kita akan memahami konteks dari pemazmur. Pemazmur yang adalah orang kudus, orang yang hatinya melekat kepada Tuhannya. Tuhan berkenan akan hidupnya pun toh tidak lepas dari yang namanya burden, dari yang namanya beban hidup, dari yang namanya tanggung jawab hidup, dari yang namanya pergumulan perjuangan hidup. Dan ayat kunci dari Mazmur 55 adalah ayat 23. Ya, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan,
maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, saudaraku, di dalam Ayub pasal 5 ayat 6 sampai 7. Ayub pasal 5 ayat 6 sampai 7 dikatakan begini. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api berjolak tinggi. Jadi ada dua jenis kesusahan hidup, atau ada dua jenis beban hidup. Yang pertama, kitab Ayub mengatakan itu adalah akibat dari ulah manusia itu sendiri. Nah, kalau itu persoalannya, kata kuncinya bukan Mazmur 55 ayat 23, tetapi kata kuncinya adalah bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 9, minta ampun kepada Tuhan, mengaku segala kesalahan kita agar Tuhan ampuni kita dan pulihkan kita, ya. Nah, namun yang kita akan bahas di sini adalah beban bukan karena kesalahan kita, tetapi itu merupakan hal yang harus kita tanggung seizin Tuhan. Nah, beban-beban apa saja yang kita bisa tanggung meskipun kita tidak melakukan kesalahan, ya saudaraku, ya. Satu, ada masalah keluarga, ya. Misalnya di dalam keluarga kita ada yang sakit, ada persoalan kekurangan, ya kan, kebutuhannya banyak, dan kemudian ada juga ketidakrukunan di antara saudara bersaudara. Itu kan jadi beban bagi kita. Berikutnya mungkin itu terkait dengan bisnis, ya. Hari-hari ini mungkin ada tekanan-tekanan di dalam usaha Anda atau di dalam pekerjaan Anda, atau mungkin ada yang Tuhan izinkan seseorang anak Tuhan mengalami PHK karena perusahaannya tutup dan segala macam. Ada persoalan di dalam pekerjaan dan bisnis. Ada juga persoalan dengan sesama kita, ya. Mungkin ada sesuatu yang tidak nyaman di antara kita dengan sahabat, dengan teman kerja, dan lain-lain. Ada persoalan fisik kita, mungkin lemah badan, kurang begitu fit, dan seterusnya. Atau karena usia bertambah sehingga kita menjadi rapuh, dan seterusnya, ya. Ada masalah karakter, ya. Masalah karakter yang tidak sesuai, tidak pas, menimbulkan friksi, menimbulkan konflik. Kemudian ada masalah kehilangan atau kedukaan. Ya, itu hak prerogatif Tuhan untuk memanggil anak-anaknya pulang. Tetapi ketika yang ditinggalkan itu kemudian merasa kehilangan, timbullah satu beban. Ya, saudaraku, ada juga masalah pribadi, kekecewaan. Mungkin ada doa yang sudah lama dipanjatkan, Tuhan belum kabulkan, atau menunggu sesuatu harapan belum juga muncul, bisa-bisa menimbulkan kekecewaan. Dan satu lagi misalnya adalah masalah yang terbesar, ya, dari sekian banyak masalah, dari sekian banyak beban, dari sekian banyak persoalan. Oke, ada satu yang paling besar, yaitu masalah dosa. Nah, di dalam Mazmur 55 kita bisa membagi menjadi dua, ya. Satu, ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan ketika kita menghadapi masalah. Dan bagian kedua nanti adalah hal-hal yang harus kita lakukan sehingga masalah itu akan menghasilkan berkat bagi kita. Kita mulai yang pertama, saudara, ya. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika kita sedang menghadapi beban atau masalah kehidupan? Kita baca ayat 1 dan ayat 2 dari Mazmur 55. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Ayat 2. Berilah telinga, ya Allah, kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Mengapa Raja Daud mengucapkan doa ini? Apakah dia ragu bahwa Allah ada di sampingnya, Allah ada di sisinya, sebagaimana yang dia katakan dalam mazmurnya yang lain, bahwa Allah berdiri di sebelah tangan kanannya? Mengapa dia berdoa, berilah telinga, ya Allah, kepada doaku? Apakah dia meragukan bahwa Allah mendengar doanya? Dan dia berdoa, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku, ya Tuhan. Apakah dia merasa Tuhan itu jauh atau Tuhan itu bersembunyi dari doanya?
Ya, saudaraku, jadi yang pertama kita mendapat petunjuk dari ayat 2 ini bahwa ketika kita menghadapi masalah dan beban hidup, kita tidak boleh meragukan penyertaan Tuhan, meragukan kehadiran Tuhan bagi kita, meragukan kesetiaan Tuhan bagi kita. Jangan. Sebab Tuhan berkata bahwa orangku yang benar akan hidup oleh iman. Lawan kata iman adalah keraguan. Ya, saudaraku, poin nomor 1. Jadi jangan mentolerir kalau ada perasaan ragu. Saudaraku, kalau keraguan itu menyelinap ke dalam hati dan pikiran kita, usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gantikan dengan iman. Allah tetap setia. Jadi jangan ragu, itu poin yang pertama, ya. Di dalam keraguan tidak akan ada solusi dari Tuhan. Yang kedua, ayat 3 dan ayat 4. Mazmur 55. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Ya, ayat 2 tadi, Raja Daud ragu, seolah-olah apakah Tuhan mendengar doanya. Jangan ragu. Yang kedua, ayat 3 dan ayat 4 berisi komplain. Raja Daud mencurahkan kecemasannya, kegelisahannya, dan kenapa dia mengalami itu. Dia bilang ada musuh, ada pihak lain yang membuat dia merasa tertekan dan cemas. Saudaraku, doa ini berisi komplain. Apakah kalau kita komplain kepada Tuhan, Tuhan itu berkenan? Bukankah Tuhan sudah tahu apa yang kita alami? Bukankah Tuhan sudah paham situasi yang kita hadapi? Apakah kita perlu untuk kemudian memberitahu kepada Tuhan dengan bahasa komplain, Tuhan ini loh Tuhan, aku gini Tuhan, aku gitu Tuhan, aku diginiin, aku digituin Tuhan. Saudara, jadi yang kedua, sikap komplain juga tidak akan membawa solusi bagi persoalan yang kita hadapi. Yang ketiga, ayat 5, ayat 6 dari Mazmur 55. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Ya, keadaan yang sangat pelik, apalagi membahayakan, tentu menimbulkan ketakutan. Dan berkata jujur kepada Tuhan, Tuhan aku takut, itu pun baik. Namun, kalau kita membiarkan diri kita dijajah oleh ketakutan, kemudian situasi itu atau keadaan ketakutan itu tidak akan membawa perkenanan Tuhan. Kembali, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Nah, orang ketakutan itu tidak ada iman. Takut itu wajar dan harus segera diselesaikan di hadirat Tuhan. Tetapi ketakutan itu artinya kita dipenjara, kita diikat, kita dijajah, didominasi oleh rasa takut, gentar, seram, dan sebagainya. Mungkinkah iman akan timbul di tengah-tengah hati yang penuh ketakutan? Jawabannya tidak. Jadi sikap yang ketiga, ya takut, cemas wajar, tapi jangan membiarkan kita terus dibelenggu oleh ketakutan dan kecemasan. Harus segera kita atasi hal ini bersama Tuhan, ya. Jangan meragukan Tuhan, jangan komplain, dan jangan dibelenggu oleh ketakutan. Haleluya. Kita lanjutkan saudaraku yang keempat, ayat 7 dan 8 dari Mazmur 55. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Selah. Mau lari. Manusiawi sekali kalau kita mengalami beban berat masalah hidup, apalagi bertubi-tubi, berlarut-larut, pengennya lepas, pengennya udah gitu.
capek rasanya, hampir patah rasanya. Dan Raja Daud bilang, Tuhan, kalau seandainya aku punya sayap, aku mau terbang Tuhan ke tempat lain di mana tidak ada persoalan ini. Tetapi ketika kemudian ada beban hidup dan persoalan yang Tuhan izinkan kita hadapi, dan itu bukan karena ulah kita, karena kesalahan kita, tetapi itu terjadi, maka tentu di balik keputusan Tuhan itu ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Jadi lari dari persoalan bukanlah solusi. Itu seperti orang lari dari tanggung jawab, seperti orang yang lari dari prosesnya Tuhan, seperti orang yang protes dan tidak mau terima kepada keputusannya Tuhan. Nah, ini pun tidak berkenan. Dalam sikap lari dari masalah, menghindari, pura-pura tidak lihat, pura-pura tidak tahu ada persoalan, itu bukan sikap yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ada 4 hal dalam Mazmur 55 ini. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8 kita belajar ada 4 hal yang tidak boleh kita lakukan ketika kita menghadapi persoalan hidup. 1, tidak boleh meragukan Tuhan, ya. 2, tidak boleh komplain kepada Tuhan. 3, tidak boleh dibelenggu, dijajah oleh ketakutan. Dan yang keempat, tidak boleh lari dari masalah. Jadi hanya ada satu cara yang akan membuat masalah hidup itu berubah menjadi berkat, adalah dengan menghadapinya dan menyelesaikannya bersama Tuhan. Tidak ada cara lain. Haleluya. Kita lanjutkan ya. Nah, kalau begitu, bagian kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah dan beban hidup, ya? Ayat kuncinya tetap Mazmur 55 ayat 23 tadi dikatakan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Dimanapun Tuhan hadir selalu ada solusi. Dimanapun Tuhan hadir selalu ada berkat. Dimanapun Tuhan hadir selalu ada pertolongan. Jadi termasuk di tengah badai dan gelombang hidup, kalau Tuhan hadir pasti ada pertolongan, ada mujizat, ada berkat. Nah, kemampuan atau apa istilahnya ya, keterampilan kita untuk menghadirkan Tuhan itu menjadi kuncinya, ya. Haleluya. Salah satunya adalah dengan cara menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, ya. Nah, saudaraku, di dalam ayat 23 ini ada kata khawatir, ya. Tadi di dalam bahasa Inggris disebutnya burden. Nah, di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu adalah Yahab. Ternyata Yahab itu artinya, saudara, adalah properly what is given by providence. Jadi sesuatu yang diberikan, sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan. Itu seperti atau sama mirip dengan kata gift, pemberian, kasih anugerah Tuhan. Loh, kok bisa? Kok bisa beban hidup dan persoalan kehidupan kok itu adalah gift, adalah hadiah, adalah sesuatu kasih karunia Allah. Nah, mari kita bandingkan dengan Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Kita ingat ayat itu, ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Aduh, bagaimana ini? Nalar kita tidak bisa mengunyahnya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Yes. Ketika jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Aduh. Nah, ini tidak mungkin dilakukan atau dipraktekkan oleh seseorang yang memandang pencobaan sebagai kesialan, yang memandang pencobaan sebagai hukuman, yang memandang pencobaan sebagai sesuatu yang harus dibuang jauh-jauh, memandang pencobaan sebagai sesuatu yang tidak semestinya dialami oleh anak Tuhan. Nah, tunggu dulu. Kalau kita punya pikiran seperti itu, kita bertentangan dengan Yakobus 1 ayat 2. Dan kita juga bertentangan dengan Mazmur 55 ayat 23. Karena bagian dari kata pencobaan di sini menurut Mazmur 55 ayat 23 yang dengan menggunakan kata Yahab itu adalah pemberian Tuhan. Jadi
memang berat ya mencernanya. Tetapi ada pencobaan yang adalah hadiah dari Tuhan, bukan dikerjakan oleh Tuhan, sebab Tuhan tidak mencobai seorang pun, tetapi Tuhan mengizinkan. Bahkan ketika iblis mencobai Ayub, itu seizin Tuhan, tapi itu hadiah. Hadiah dari Tuhan untuk membentuk Ayub, sehingga Ayub berkata bahwa kalau Tuhan menguji aku, Ia akan mendapati aku seperti emas. Emas murni, emas yang mahal harganya. Dari mana? Setelah dia mengalami ujian. Dahulu hanya dari kata orang aku mengenal engkau, tapi sekarang dengan mataku sendiri aku memandang engkau. Itu kan akibat dari cobaan yang dialami oleh Ayub. Tapi Ayub meresponnya bersama Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari apa yang pernah dimilikinya. Ya, kecuali istri dan anak-anaknya, tetap 1 dan tetap 10. Dan Ayub kemudian dipulihkan kesehatannya. Dia masih hidup lama untuk menikmati berkat Tuhan itu. Nah, sekarang bagaimana kita mau bilang? Siapa yang benar? Kita yang benar bahwa pencobaan yang Tuhan izinkan itu adalah sesuatu yang jahat, sesuatu yang kita harus tolak, sesuatu yang kita harus hindari. Itu adalah bentuk kesialan, itu adalah bentuk hukuman. Atau itu adalah tukang paket yang datang mengantarkan paket dari surga kepada kita sebagai sebuah hadiah. Saudaraku, ini mendewasakan kita. Jadi ketika kita mengalami beban dan persoalan hidup, jangan cepat-cepat menghakimi siapapun ya. Tadi jangan meragukan Tuhan, jangan komplain, jangan langsung disergap dan dikuasai oleh ketakutan, dan jangan lari dari persoalan. Sebab kalau itu Tuhan yang izinkan, maka itu membawa berkat di dalamnya. Wow, saudaraku, ini perlu iman yang dewasa ya. Mari kita lanjutkan Yakobus 1 ayat 2-4 tadi. Ulang ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Oh, rupanya itu ujian, saudaraku. Iya, banyak ujian, ya kan? Banyak persoalan. Tetapi di mata Tuhan itu adalah ujian terhadap iman yang kalau kita lulus akan menghasilkan ketekunan. Nah, apa akibat dari ketekunan? Ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, kan dahsyat akibatnya. Kalau kita balik dari kanan ke kiri membacanya, Tuhan mau kita tidak kekurangan suatu apapun. Betul? Ya, kita baca dari kanan ke kiri ya. Tak kekurangan suatu apapun. Tuhan mau kita utuh. Tuhan mau kita sempurna. Nah, untuk itu butuh ketekunan. Nah, agar ketekunan kita ini makin matang, itu butuh diuji iman kita. Nah, ujian itu dilakukan oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, kalau kita melihat berbagai-bagai pencobaan itu sebagai ujian yang akan menguji iman kita, yang menghasilkan ketekunan yang matang, menghasilkan kesempurnaan, utuh, dan tidak kekurangan suatu apa, tidak heran ayat 2 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Sulit dicerna mungkin, tetapi itulah kebenarannya. Haleluya, puji Tuhan ya, saudaraku. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita menghadapi beban persoalan hidup? 1, terima. Yang kedua, serahkan beban itu kepada Tuhan. Lucu ya saudaraku, kalau dipikir-pikir ya, Tuhan mengizinkan itu datang kepada kita, tapi solusinya adalah mengembalikan kepada Dia. Ya, kalau kita ingat perumpamaan di dalam atau peristiwa di dalam Alkitab ketika Tuhan Yesus mau memberi makan 5.000 orang. Itu kan hanya modalnya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Sangat tidak cukup. Tetapi ketika yang 5 roti dan 2 ikan itu diserahkan kepada Tuhan Yesus, dan kemudian Tuhan Yesus mengucapkan doa berkat atasnya, lalu Tuhan Yesus mulai memotong, membagi-baginya. Heran saudaraku, cukup untuk mengenyangkan 5.000 orang dan sisa 12 bakul.
Artinya apa? Ketika pencobaan dan masalah hidup yang kita rasakan begitu berat itu tidak sanggup untuk kita hadapi dan selesaikan, Tuhan cuma bilang serahkan padaku. Libatkan aku. Sebagaimana 5 roti dan 2 ekor ikan itu di tanganku akan menjadi cukup untuk mengenyangkan 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul, demikianlah kekuatanmu yang tidak seberapa itu. Kalau engkau serahkan kepadaku, maka kemudian aku akan memberkatimu dan membuat engkau sanggup untuk lebih dari pemenang, bukan sekedar menang. Haleluya. Nah, itu sebabnya sikap kita yang kedua adalah serahkan. Kalau kita mulai khawatir, serahkan khawatir itu. Kalau kita mulai cemas dan takut, serahkan, lemparkan ke kaki Tuhan. Ya, kita baca di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 ini. Contohnya, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Siapa yang bicara ini? Rasul Paulus. Siapa dia? Seorang rasul. Tetapi bahkan pribadi Paulus pun mengalami beban hidup, mengalami persoalan, berbagai-bagai pencobaan. Salah satunya ada duri dalam daging. Seorang utusan iblis yang menggocoh dia, membuat dia tidak tentram, membuat dia tidak bisa tenang. Padahal kan dia hamba Tuhan, dia mau fokus, mau pelayanan, tapi ada seorang utusan iblis yang terus menggocoh dia. Rasanya seperti ada duri di dalam daging. Cenut ya. Dan untuk itu dia berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan melepaskan dia, agar utusan iblis itu undur dari dia. 3 kali dia berdoa. Tetapi ketika dia berdoa 3 kali itu, Tuhan tidak mengabulkan doanya, yaitu dengan membuat utusan iblis ini mundur dari kehidupan Rasul Paulus. Tetapi dia menjawab begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Rasul Paulus ini diteguhkan oleh Tuhan bahwa dalam persoalan yang menggelisahkan dan mengganggu itu, Tuhan bilang, kasih karuniaku cukup bagimu. Ya, jadi Rasul Paulus tidak meragukan kehadiran Tuhan atau penyertaan Tuhan. Tuhan meneguhkan dia, kasih karuniaku cukup. Ya, lalu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Oh, ini yang Rasul Paulus tidak tahu, bahwa di balik utusan iblis yang menggocoh dia itu ada rencana Tuhan untuk membuat dia rendah, untuk terus membuat dia rendah hati, sebab ketika dia rendah hati, kuasa Allah mengalir dalam hidupnya. Mengapa dia harus rendah hati? Karena dia pernah mendapat penyataan-penyataan yang luar biasa. Bahkan dia pernah diangkat ke surga, ke langit yang ketiga, dan kemudian itu bisa berpotensi membuat dia sombong. Tetapi Tuhan tahu kelemahan Paulus, maka kemudian agar dia tetap rendah hati, Tuhan mengizinkan ada persoalan ini. Haleluya. Yang ketiga, terakhir. Kalau sudah diserahkan kepada Tuhan, tinggalkan di sana, jangan dibawa lagi. Banyak orang ketika berdoa, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Mestinya kan ketika dia keluar kamar doa, lega. Tetapi ketika dia keluar kamar doa, ketakutannya masih sama, kekhawatirannya masih sama, keraguannya masih sama, komplainnya masih sama. Itu artinya tadi diserahkan, waktu mau keluar diambil lagi. Nah, sikap itu tidak tepat, saudaraku, kan ya. Sekali diserahkan atau dilemparkan ke kaki Tuhan, biarkanlah tetap di sana. Jangan diambil atau dibawa lagi. Ingat janjinya di dalam Mazmur 55:23 tadi, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Serahkan, jangan diambil lagi. Dia janji memelihara kita. 5 roti 2 ikan itu diserahkan dan tidak diambil lagi. Diserahkan, kemudian di tangan Tuhan itu menjadi berkat yang lebih dari cukup. Haleluya. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya,
dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi persoalan apapun yang kita hadapi, lalu kita mengimani Mazmur 55 ayat 23 ini, kita serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan tidak akan menolak. Tuhan tidak akan memandang hina apa yang kita serahkan kepadanya. Tuhan janji Dia akan memelihara kita dan tidak akan meninggalkan kita. Artinya apa? Dia tidak akan menolak apa yang kita serahkan kepada Tuhan itu. Dan Dia tidak akan menghinakannya. Karena ini perintah Tuhan untuk menyerahkannya kepadanya. Jadi betapa Tuhan itu seringkali lama menunggu Anda menyerahkan itu kepadanya. Tuhan sudah lama kasihan kepada Anda yang bolak-balik jatuh bangun, ya, babak belur dihajar oleh persoalan. Karena Anda bergumul sendiri, karena Anda melakukannya sendiri. Sedangkan Tuhan sudah berjaga-jaga atas hidupmu, tetapi menyerahkan persoalan itu bukan tugas Tuhan. Itu adalah bagian dari kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada manusia, ya. Sama seperti Wahyu 3:20, Tuhan mengetuk. Tuhan hanya mengetuk. Membuka pintu adalah Anda dan saya. Kalau kita nggak buka, ya Tuhan nggak masuk. Tapi kalau kita buka, Tuhan masuk dan berpesta dengan kita. Sama, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan juga adalah anjuran Tuhan. Tetapi memutuskan untuk menyerahkan atau tidak dan meninggalkan di sana atau tidak adalah kita. Jadi saudaraku, puji Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kita memiliki garansi pemeliharaan. Bahkan ketika kita mengalami masalah atau menanggung beban hidup, bersama Tuhan semua itu hanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Semua manusia mengalami masalah, menanggung beban hidup. Tetapi tertolong atau tidak tergantung bagaimana hidup manusia itu. Nah, ada satu penolong yang Dia berkata, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Dan Dia berjanji untuk memelihara dan tidak pernah meninggalkan. Dan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kalau ada di antara Anda yang belum merasakan bagaimana Tuhan Yesus Kristus adalah penolong yang ajaib, juru selamat bagi manusia, maukah engkau mengenal Dia? Sebab semua manusia alami beban hidup dan persoalan hidup, tapi ada yang tertolong, ada yang tidak. Beban hidup itu bisa membawa celaka atau membawa berkat. Di dalam Tuhan Yesus, kalau kita serahkan, kita hadapi persoalan hidup ini bersama Dia, maka kuasa-Nya yang ajaib akan membuat kita berkemenangan. Bukan hanya itu, di balik persoalan itu ternyata membawa begitu banyak berkat bagi kita semua. Haleluya. Jadi serahkanlah kekhawatiran Anda. Terima ujian-ujian yang Tuhan izinkan untuk dihadapi, ya. Satu, terima, serahkan, dan biarkan tetap tinggal di sana, yaitu di kaki Tuhan, sebab Tuhan berkenan untuk ikut campur menyelesaikan persoalan itu bagi kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.